Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Happy Pramandari. Pada video kali ini, aku akan bahas soal-soal TKP HOTS dari website Bisa CPNS. Nah, sebelum mulai ke inti videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di-subscribe sekarang juga. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung dan udah subscribe dari lama, aku ucapkan terima kasih. Semoga tahun ini bisa lancar dan lulus menjadi seorang ASN. Oke? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke inti videonya. Oke, soal yang pertama, menikah adalah salah satu impian selain menjadi PNS. Ketika Anda sudah menemukan pasangan yang cocok dan berencana menikah, ternyata terjadi pandemi COVID-19. Jika Anda tetap akan merealisasikan pernikahan di saat pandemi COVID-19, menyikapi hal tersebut maka A. Menggelar akad nikah yang dihadiri keluarga dekat saja dan taat protokol kesehatan. B. Memilih menggelar resepsi dengan sistem undangan datang langsung, dibagikan makanan dan pulang. C. Memilih hanya menggelar akad saja dan mengundang tetangga dekat. D. Akan mengadakan resepsi setelah pandemik berakhir. Atau E. Tetap menyebar undangan sebagai ungkapan meminta doa restu, namun menyatakan bahwa tidak menerima kedatangan tamu sebagai upaya menjaga penularan COVID-19. Oke teman-teman, seperti biasa yang masih ingin berpikir silahkan di-pause dulu videonya. Jika sudah, kita langsung ke pembahasan. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu optionnya ya. Nah, di sini yang mendapat poin paling tinggi adalah option yang E, yaitu tetap menyebar undangan sebagai ungkapan meminta doa restu, namun menyatakan bahwa tidak menerima kedatangan tamu sebagai upaya menjaga penularan COVID-19. Nah, teman-teman, jadi di sini yang poin E ini sudah paling tepat ya jawabannya menurut aku, karena di sini dia itu tetap menyebar undangan sebagai ungkapan meminta doa restu, namun sama sekali tidak menerima kedatangan tamu sebagai upaya untuk membantu pemerintah juga mencegah penularan COVID-19 seperti itu. Kemudian yang mendapat poin 4 di sini adalah bagian A, yaitu hanya menggelar akad nikah yang dihadiri keluarga dekat saja dan taat protokol kesehatan. Nah, di sini kenapa poinnya lebih rendah teman-teman walaupun ada kalimat taat protokol kesehatan. Nah, di sini dia mengatakan bahwa akan dihadiri oleh keluarga dekat saja. Nah, kita nggak tahu nih jumlah keluarga dekatnya berapa kan, teman-teman, bisa aja lebih dari 10 atau lebih dari 20, kita kan nggak tahu. Jadi di sini masih ada potensi penularan COVID-19. Makanya di sini poinnya lebih rendah seperti itu. Kemudian yang mendapat poin 3 itu adalah bagian C, yaitu memilih hanya menggelar akad saja dan mengundang tetangga dekat saja. Nah, ini juga sama, dia masih mengundang tetangga dekat. Kita nggak tahu berapa jumlah tetangga dekatnya. Jadi masih ada potensi penularan COVID-19. Kemudian yang mendapat poin 2 adalah bagian B. Memilih menggelar resepsi dengan sistem undangan datang langsung, dibagikan makanan dan pulang. Nah, ini juga enggak karena undangannya datang langsung. Kayak gitu ya, juga kurang tepat yang bagian B. Kemudian yang bagian D mendapat poin paling rendah, yaitu akan mengadakan resepsi setelah pandemik berakhir. Nah, kenapa yang bagian D ini mendapatkan poin paling kecil? Karena di sini dia itu kurang ada poin plusnya gitu loh teman-teman. Kalau yang E sama yang A itu kan ada tentang taat protokol kesehatan, kemudian tentang menjaga penularan COVID-19. Nah, itu ada poin plusnya dalam rangka membantu program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi seperti itu teman-teman penjelasannya. Oke, clear ya yang nomor 1? Oke teman-teman, sebelum lanjut ke soal nomor 2, aku ada informasi penting untuk teman-teman dari website Bisa CPNS. Disimak baik-baik ya. Jadi, Bisa CPNS ini merupakan salah satu platform bimbel online yang tentunya dapat membantu teman-teman dalam persiapan tes SKD CPNS. Nah, Bisa CPNS ini adalah satu-satunya platform bimbel online yang mempunyai aplikasi Android, teman-teman. Jadi, selain dapat diakses pada websitenya langsung, teman-teman juga bisa download aplikasi Bisa CPNS di Play Store. Jadi, belajarnya jadi lebih praktis, teman-teman. Kemudian, Bisa CPNS juga memiliki beberapa fitur unggulan yang tentunya dapat mematangkan persiapan teman-teman dalam mengikuti tes SKD.
Nah, terutama bagi teman-teman yang sambil kerja nih, yang jadwalnya padat, karena di sini sudah disediakan mulai dari materi, kemudian ada latihan soal dan juga tryout. Jadi teman-teman gak usah lagi sibuk hunting materi dan soal-soal karena di sini sudah disediakan semua. Jadi teman-teman tinggal belajar aja. Nah, materi dan soal-soal pada Bisa CPNS ini juga sudah update ya teman-teman, sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Kemudian soal-soalnya juga bukan yang abal-abal ya teman-teman, tapi berkualitas semua karena yang buat adalah expert yang merupakan alumni dari CPNS juga. Kemudian di sini ada fitur unggulan nih teman-teman, yaitu kitab rahasia. Nah, di kitab rahasia ini ada tips dan trik yang tentunya dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal. Oke, kita buka yang TWK ya. Nah, di sini ada tips and trik belajar efektif sesuai tipe soal. Kemudian ada tips and trik membedakan sila 2 dan sila 5 Pancasila. Ada tips and trik membedakan pengamalan Pancasila. Nah, tips dan trik ini akan sangat teman-teman butuhkan dalam menjawab soal-soal pengamalan Pancasila, yaitu soal-soal tipe HOTS, teman-teman. Nah, berikut juga ada kitab rahasia TIU, teman-teman. Nah, di sini ada tips dan trik figural, kemudian bilangan, verbal, aljabar, pangkat dan akar, perbandingan, bilangan dan deret, jarak, waktu dan kecepatan. Nah, nih bagi teman-teman yang kesulitan belajar TIU sendiri dan ingin tahu cara cepatnya seperti apa, bisa lihat di kitab rahasia ini. Oke? Nah, bagi teman-teman yang mau nyoba trial free-nya, ini ada latihan soal gratis, kemudian juga ada tryout gratis, teman-teman. Kemudian apabila teman-teman ingin belajar lebih banyak lagi, bisa di-upgrade ke VIP. Karena di sini kuota yang gratis cuma 1 ya, teman-teman. Latihan soalnya 1, tryout-nya 1. Kalau teman-teman ingin tipe soal lebih banyak lagi, referensi soal lebih banyak lagi, silahkan di-upgrade ke VIP. Nah, apabila teman-teman upgrade ke pengguna VIP, berikut adalah fitur-fitur atau fasilitas yang akan teman-teman dapatkan. Nah, ini harganya masih belum diskon ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin mendapatkan ekstra diskon, teman-teman bisa pakai kode voucher aku, yaitu Happy Pramandari, untuk harga 129.000. Oke, soal berikutnya. Tersiar kebijakan soal pungutan pajak untuk pembelian token listrik dan pulsa. Masalahnya, kabar yang berhembus di masyarakat ternyata salah tafsir. Bahkan sampai beberapa warganet melontarkan kritik pedas lewat media berupa video parodi TikTok, unggahan di Instagram, dan masih banyak lagi. Selaku petinggi di Kementerian Keuangan, tentulah Anda terusik. Menyikapi pemberitaan yang justru simpang siur di masyarakat, sikap Anda: A. Tetap tenang karena kehebohan warganet adalah hal biasa. B. Memilih untuk klarifikasi di media sosial agar jelas informasi yang bisa diterima masyarakat. C. Memilih untuk tidak menggubris dan tetap bekerja. D. Melakukan konferensi pers untuk memberikan klarifikasi terkait info yang salah tafsir. Atau E. Memilih untuk berkomentar pada unggahan warganet yang mengkritik. Oke teman-teman, silahkan dipikirkan jawabannya apa. Jika sudah, kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini yang mendapat poin paling tinggi adalah bagian B, yaitu memilih untuk klarifikasi di media sosial agar jelas informasi yang bisa diterima masyarakat. Nah, di sini ketika terjadi kesalahpahaman atau salah tafsir, hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah melakukan klarifikasi, teman-teman. Nah, di sini terdapat 2 jawaban yang ada kata-kata klarifikasinya, yaitu bagian B dan bagian D. Nah, di sini karena masalahnya itu terjadi atau berhembus di media sosial, maka klarifikasi akan lebih efisien jika dilakukan di media sosial, seperti itu teman-teman. Jadi yang mendapat poin 5 adalah bagian B, sementara yang D ini adalah melakukan konferensi pers. Jadi poinnya lebih rendah ya teman-teman. Kemudian yang mendapat poin 3 di sini adalah yang bagian E, yaitu memilih untuk berkomentar pada unggahan warganet yang mengkritik. Nah, di sini berkomentar yang bagaimana, seperti itu teman-teman. Jadi kurang jelas ya di sini penjelasannya. Sementara klarifikasi itu adalah suatu penjernihan, penjelasan atau pengembalian ke keadaan yang sebenarnya. Jadi kata-katanya lebih tepat klarifikasi daripada berkomentar. Seperti itu. Kemudian yang mendapat poin 2 adalah bagian C, yaitu memilih untuk tidak menggubris dan tetap bekerja. Nah, ini udah salah ya teman-teman. Kemudian yang mendapat poin paling kecil adalah yang A, yaitu tetap tenang karena kehebohan warganet adalah hal yang biasa. Nah, ini juga kurang tepat. Oke, soal yang nomor 3.
Pemerintah melakukan sejumlah penangkapan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Kota Makassar terhadap orang-orang yang diduga terlibat tindakan aksi terorisme. Sejumlah orang yang diamankan tersebut ternyata anggota keluarga Budi, dan Budi juga dimintai keterangan mengenai anggota keluarga tersebut. Bila Anda di posisi Budi, yang akan Anda lakukan dalam situasi ini adalah A. Berusaha membantu sebisanya dan menjawab semua pertanyaan dari pihak berwajib. B. Berusaha menjelaskan kepada pihak berwajib bahwa ia tidak terlibat dan tidak pernah berbuat aneh-aneh. C. Berusaha membantu anggota keluarga untuk keluar dari permasalahan tersebut dengan cepat. D. Memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan Anda terhadapnya apa adanya. Atau E. Berusaha membantu sebisanya dan menjawab semua pertanyaan dari pihak berwajib. Oke teman-teman, kira-kira yang mana yang mendapat skor paling tinggi? Silakan dipikirkan jika sudah kita lanjut ke pembahasan. Oke, jadi di sini yang mendapat poin paling tinggi adalah bagian D, yaitu memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan Anda terhadapnya apa adanya. Kemudian yang skornya 4 adalah bagian A, berusaha membantu sebisanya dan menjawab semua pertanyaan dari pihak yang berwajib. Nah, di sini kenapa yang bagian A ini mendapat skor yang lebih rendah? Karena pada kalimat ini ada embel-embel berusaha membantu sebisanya. Nah, walaupun di sini yang diduga terlibat tindakan aksi terorisme itu adalah anggota keluarga kita, tapi kita harus bersikap sekooperatif mungkin dan apa adanya jika dimintai keterangan. Jadi jangan ada kata-kata berusaha membantu dan sebagainya, seperti itu jelas-jelas saudara kita ini dia sudah diduga terlibat aksi terorisme. Jadi kita harus membantu pihak yang berwajib untuk mengusut kasus ini. Jadi jangan ada kata-kata membantu dan lain sebagainya. Kemudian yang mendapat skor 3 adalah bagian E, yaitu berusaha membantu sebisanya dan menjawab semua pertanyaan dari pihak yang berwajib. Nah, ini juga penjelasannya sama ya teman-teman, ada kata-kata berusaha membantu. Kemudian yang mendapat skor 2 adalah bagian B, yaitu berusaha menjelaskan kepada pihak berwajib bahwa ia tidak terlibat dan tidak pernah berbuat aneh-aneh. Nah, ini juga salah ya teman-teman, jadi kita nggak boleh menutup-nutupi atau melindungi yang sudah terduga melakukan tindakan terorisme walaupun dalam kesehariannya itu dia anak baik-baik atau tidak pernah berbuat aneh-aneh, tapi kan kita nggak tahu di dalamnya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian di sini yang mendapat poin paling kecil adalah bagian C, yaitu berusaha membantu anggota keluarga untuk keluar dari permasalahan tersebut dengan cepat. Nah, ini sudah jelas-jelas salah. Oke, clear ya teman-teman? Lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, soal berikutnya. Maraknya aksi terorisme terjadi karena masuknya paham-paham radikalisme. Bahkan ajaran radikalisme telah menyentuh banyak anak-anak, sehingga selain peran pemerintah, proses pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia membutuhkan bantuan dari seluruh elemen terkecil masyarakat. Salah satunya adalah keluarga. Menurut Anda, bagaimana peran keluarga yang efektif dalam menekan angka terorisme dan paham radikalisme di Indonesia? A. Menjadi contoh yang baik dalam menunjukkan sikap toleran. B. Tidak menyalahkan keyakinan orang lain yang berbeda dari kita. C. Menyaring setiap informasi yang didapatkan serta memonitor atau memantau keberadaan kelompok-kelompok tertentu yang mencurigakan. D. Membentuk forum-forum kerukunan umat, tim kewaspadaan dini, tim penanggulangan terorisme. Atau E. Pola pengasuhan yang demokratis dan toleran. Oke teman-teman, silahkan dipikirkan jawabannya apa jika sudah kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi karena di sini yang ditanyakan adalah peran keluarga, maka yang mendapat skor 5 di sini adalah bagian E, yaitu pola pengasuhan yang demokratis dan toleran. Nah, di sini kenapa poin yang E mendapat skor paling tinggi? Karena di sini ada kata-kata pola pengasuhan, di mana pengasuhan ini kan konteksnya sangat dekat ya teman-teman dengan peran keluarga, di mana dengan pola asuh yang tepat dapat menghalangi kita terpapar dari paham radikalisme atau terorisme seperti itu. Kemudian yang mendapat skor 4 di sini adalah bagian A, yaitu menjadi contoh yang baik dalam menunjukkan sikap toleran. Nah, ini masih terlalu umum ya teman-teman, jadi nggak ada konteks ke peran keluarganya, jadi kurang tepat menurut aku. Kemudian yang B,
bukan kurang tepat tapi skornya lebih kecil kayak gitu teman-teman. Kemudian yang B, tidak menyalahkan keyakinan orang lain yang berbeda dari kita. Nah ini juga masih terlalu luas konteksnya. Kemudian yang C, menyaring setiap informasi yang didapatkan serta memonitor atau memantau keberadaan kelompok-kelompok tertentu yang mencurigakan. Nah ini juga kurang tepat. Kemudian yang D, membentuk forum-forum kerukunan umat, tim kewaspadaan dini, tim penanggulangan terorisme. Nah ini lebih ke peran pemerintah ya teman-teman. Jadi di sini yang skornya 5 adalah bagian E. Oke teman-teman, soal nomor 5. Anda ingin pulang ke kampung Anda untuk menjenguk orang tua Anda yang sedang sakit. Daerah Anda mengharuskan tes PCR sebagai syarat wajib masuk dalam masa 3 kali 24 jam. Anda sudah membeli tiket pulang. Tiba-tiba, hasil tes Anda menunjukkan hasil positif. Anda tidak merasakan gejala apapun. Yang akan Anda lakukan dalam situasi ini adalah A. Memakan makanan bergizi dan meminum obat rekomendasi dokter agar segera pulih. B. Melakukan tes ulang untuk memastikan lalu melakukan isolasi mandiri di rumah. C. Segera melakukan isolasi mandiri dan mengabari keluarga bahwa Anda tidak jadi pulang hingga pulih. D. Menggunakan jalur lain untuk pulang menemui orang tua yang sedang sakit. E. Berkonsultasi dengan dokter dan melakukan isolasi mandiri di rumah serta menunda pulang. Oke teman-teman, untuk soal yang terakhir ini adalah PR untuk teman-teman, silahkan dijadikan sebagai latihan. Nanti jika sudah ketemu jawabannya apa, silahkan komen di kolom komentar beserta dengan alasannya. Kemudian bagi teman-teman yang ingin tahu pembahasannya seperti apa, silahkan nanti dilihat di Instagram aku, nanti aku taruh di Instagram story aku. Jadi bagi yang belum follow, silahkan follow @happypramandari. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jika menurut kalian video aku bermanfaat, silahkan diklik tombol like-nya, kemudian komen juga di bawah kedepannya kalian mau aku buatkan video apa lagi. Dan jangan lupa juga di follow Instagram aku @happypramandari karena aku juga aktif di sana. Oke, sekian dulu teman-teman. Thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.